Tapi Pak Ganjar siap? Untuk bangsa dan negara ini apa sih yang kita tidak siap? Dukungan demi dukungan terus mengalir kepada Ganjar Pranowo untuk maju dalam Pilpres 2024. Dukungan untuk Gubernur Jawa Tengah ini terus berdatangan dari berbagai kalangan, termasuk dari ratusan ulama dan cendekiawan Muslim yang tergabung dalam Ijtima Ulama Nusa Tenggara Barat. Bahkan yang terbaru, Ijtima Ulama Kalimantan Timur pun sepakat mendukung Ganjar maju di 2024. Lihat sosok Ganjar ini sosok yang memiliki pemikiran yang visionaris. Dan ini terbukti 2 kali periode beliau memimpin Jawa Tengah dalam keadaan yang sangat stabil sekali. Arus bawah nampak sudah semakin bulat dalam mendukung Ganjar Pranowo. Terlebih Ganjar sudah memberikan sinyal kuat kesiapannya melaju pada Pilpres 2024 yang disampaikannya dalam dialog eksklusif BTV. Tapi Pak Ganjar siap? Untuk bangsa dan negara ini apa sih yang kita tidak siap? Ganjar sudah siap. Lantas kini kita tinggal menanti siapa yang akan membawa Ganjar Pranowo sebagai capres pada Pilpres 2024 mendatang. Ganjar Pranowo telah siap menyatakan maju 2024. Ya, di level akar rumput kita lihat saja dukungan pada Ganjar terus mengalir dan mengemuka dari berbagai partai. Lalu seperti apa tentunya peta dukungan dari berbagai pihak kepada Ganjar di 2024 ini? Dan bagaimana juga terkait dengan sinyal yang diberikan oleh Ganjar, kita akan membahasnya. Di sini telah hadir bersama kami dalam studio BTV Semanggi ada Mas Toto di sini, Yunarto Wijaya, Direktur Eksekutif Carta Politika Indonesia. Terima kasih Mas Toto telah bergabung bersama kami. Lalu kemudian ada Mas Kris T. Chandra. Ini adalah Sekjen Kornas Ganjaris. Ya. Oke, terima kasih telah bergabung. Ganjar ini ya, kalau kita lihat endingnya kemarin eksklusif di BTV. Ganjar Pranowo sudah siap, sudah memberikan sinyal siap 2024. Mas Toto. Ya, saya nggak kaget ya, tiba-tiba muncul kalimat seperti ini, dan saya pikir kaget juga langsung di BTV keluar kalimat yang menurut saya bisa dikatakan cukup eksplisit. Ketika selama ini kita tahu Ganjar sangat berhati-hati terkait dengan pembicaraan mengenai Pilpres, pembicaraan mengenai kesiapan terkait dengan Pilpres, dan kemarin saya pikir bahasanya tidak lagi bercabang, tidak lagi dalam bentuk bunga-bunga, tapi kalimat siap. Dan yang menarik kan adalah bagaimana memaknai ini. Kalau saya melihat, kita kan harus melihat Ganjar ini ada 2 identitas yang muncul secara tidak langsung dari pertanyaan ini. Pertama dalam kapasitas sebagai kader partai, dan kedua dalam kapasitas sebagai seorang yang elektabilitasnya memang menempati posisi puncak dari berbagai lembaga survei. Dan saya pikir kemarin Ganjar memulai dengan kalimat seperti itu. Ada 2 realitas. Satu, bahwa tiket ini akan menjadi otoritas dari partai-partai. Saya kader dari PDI Perjuangan dan biarkan partai-partai ini berbincang. Betul. Tapi kedua, ada realitas sosial dalam kapasitas yang berbicara mengenai apa yang diinginkan oleh konstituen atau masyarakat, dan jangan hiraukan itu. Saya pikir kemarin Ganjar berbicara dalam sebuah kesadaran memang dia tidak bisa kemudian berpura-pura surveinya tidak tinggi, Oppo ini survei. Dalam setahun terakhir pembicaraan mengenai itu sudah terlalu banyak, dan saya pikir ini jawaban Ganjar dalam kapasitas dia sebagai orang yang surveinya memang sangat tinggi. Artinya Mas Toto, ini memang momen yang tepat bagi seorang Ganjar menyatakan seperti itu, karena kita tahu tadi balik pada Anda katakan memang selama ini narasi yang sering diutarakan oleh seorang Ganjar bahwa adalah kader politik, ia dengan etika politik seperti itu. Ini dia merasakan sudah saatnya berbicara seperti itu? Iya, dia berbicara dalam kapasitas sebagai orang yang sering sekali namanya disebut dalam survei, bahkan menempati posisi puncak. Tapi dia juga kemudian menempatkan dirinya ketika menjadi kader partai, dia tidak ingin melampaui siapapun.
tidak ingin melampaui kapasitasnya dalam konteks kader PDI Perjuangan, tidak mau juga menjadi sosok yang GR, kemudian seakan-akan bisa berbicara mengenai proses yang ada di partai-partai lain, seperti yang sering disebut terkait dengan misalnya PAN dan P3 yang minimal beberapa pengurus daerahnya sudah menyatakan dukungan kepada diri. Oke, baik. Mas Kris, Anda melihat hal yang sama juga kah dari Ganjaris bahwa ini memang satu langkah, one step ahead dari seorang Ganjar? Ya, terima kasih. Jadi kami dari Ganjaris pada saat kemarin kami nonton bareng, kami sampai nonton bareng. Nobar ya? Sampai nonton bareng dengan seluruh relawan Ganjaris di Indonesia. Jadi kami menginstruksikan semua satuan relawan nonton bareng acara Pak Ganjar ini. Dan setelah acara Pak Ganjar kemarin di BTV itu, statement terakhir dari Pak Ganjar itu sangat-sangat menyemangati, sangat meyakinkan dan sangat optimis. Dan sampai-sampai mereka semua japri dan telepon saya, Pak Sekjen, kita optimis Pak, kita gaskan mesin-mesin ini. Oke. Gitu, mesin-mesin arus bawah ini. Nah, ini memang menarik. Arus bawah tadi kalau kita lihat setelah Pak Ganjar menyatakan siap mengeluarkan sinyal ini, kemudian banyak sekali dukungan-dukungan keluar. Bahkan media sosial pun kemudian akhirnya keluar dengan berita-berita ini. Nah, ini kan menunjukkan bahwa statement ini memang sangat ditunggu. Atau seperti apa? Kalau kita lihat memang this is the time, memang waktunya dia berkata seperti itu. Mas Toto. Iya, pertama harus kita akui kondisi eksternal ini membuat di luar Ganjar ya, di luar apa yang ada dari partai-partai yang katakanlah ditunggu sikapnya terkait dengan Ganjar Pranowo, entah itu KIB atau PDI Perjuangan. Tapi kondisi eksternal kita tahu kemarin ada deklarasi terhadap Prabowo Subianto pertama kali ya, dari Gerindra dan PKB. Lalu disusul oleh deklarasi Anies Baswedan oleh partai Nasdem gitu kan. Dua nama dari tiga besar yang kemudian selalu disebut dalam survei sudah berani mendeklarasikan dirinya dan menyatakan siap. Nah, yang posisi nomor satunya nih gimana begitu kan? Dan pada akhirnya secara psikologis itu mendorong juga baik buat Ganjarnya sendiri menurut saya. Bukan dalam konteks tadi ya kader partai, tapi dalam konteks ketika namanya disebut-sebut. Yang kedua juga mempercepat proses yang menurut saya ada di partai-partai yang memang melirik Ganjar Pranowo tersebut. Dan kalau kita lihat pemberitaan hari ini, tadi saya amati ada komentar dari Mas Erlangga Hartarto, Ketum Partai Golkar langsung. Ada komentar dari PAN, ada komentar dari Waketum P3, bahkan ada komentar dari Ketua Umum Projo, yang semuanya mengutarakan kalimat yang sama. Ganjar maju, kita akan amati prosesnya dan ini bagus buat Indonesia. Artinya kan ada gayung bersambut di situ. Dalam konteks pendidikan politik, ini menurut saya bagus sekali ketika kesiapan diutarakan jauh-jauh hari, disambut kemudian oleh partai simpatisan dan relawan, dialektika dan kemudian narasi-narasi mengenai berbicara Indonesia ke depan itu kemudian bisa dibangun jauh-jauh hari dibanding kemudian semuanya di masa injury time. Pemilih dipaksa, simpatisan dipaksa memilih dan harus kemudian mendukung siapapun yang didaftarkan oleh partai di menit-menit terakhir. Pendidikan politik dan dialektika kan tidak terjadi. Dan menarik menurut saya kemarin adalah jangan kita kemudian melokalisir apa yang diutarakan oleh Ganjar Pranowo itu hanya pada kalimat terakhirnya dalam wawancara tersebut. Kalau kita lihat dari rentetan kalimat-kalimat jawaban-jawaban dari wawancara tersebut, disitulah menurut saya kita bisa melihat kualitas seorang Ganjar Pranowo baik dalam kapasitas sebagai gubernur Jawa Tengah, baik dalam kapasitas sebagai seorang politisi ataupun dalam konteks sebagai seorang capres yang selama ini kita hanya melihat potongan-potongan 1 menit 30 detik dalam postingan sosmed, dan kemarin kita melihat keseluruhan dari yang ditunggu. Apakah memang dia berkualitas dan mumpuni atau tidak untuk maju? Tapi kalau kita lihat ini memang ya, karena memang yang menarik dari seorang Ganjar ini adalah dukungan-dukungan itu muncul dari luar partainya, ibaratnya seperti itu. Nah, ini dukungan pun kita juga lihat di akar rumput yang kemudian makin naik hari demi hari. Bahkan sekarang juga kita lihat dari di PAN bahkan di bawah pun juga melihat dukungan bulat suaranya kepada Ganjar. Nah, ini sebenarnya di akar rumput sendiri seperti apa, Mas Kris? Ya, kami di akar rumput sendiri selain Ganjaris juga banyak relawan-relawan Ganjar pendukung Ganjar Pranowo. Dan kami melihat bahwa antusiasme dari teman-teman ini ketika melihat Pak Anies dicalonkan sebagai presiden, mereka menunggu kapan nih, kapan Pak Ganjar. Dan akhirnya kemarin
di BTV kemarin itu seperti kayak pecah balonnya. Nah, langsung semua relawan bersemangat dan semua relawan sudah dapat memastikan dan mereka tidak bingung lagi. Karena pada saat kemarin mereka cukup bingung. Ini kapan ini? Ini kapan Pak Ganjar ngomong? Dan akhirnya ngomong. Dan ya? akhirnya ngomong. Dan akhirnya ngomong, dan ini tadi balik lagi mungkin ke Mas Toto. Ini pasti akan tadi berdampak. Satu sisi sudah terlihat dampaknya, banyak yang akhirnya mengeluarkan statement. Tapi kita juga lihat nih, dampaknya tidak hanya mungkin yang Anda akan lihat mungkin di sisi dalam partainya sendiri, dan juga mungkin ke konstelasi partai lainnya. Ini akan seperti apa dengan sudah adanya sinyal ini? Ya, pertama magnet terkuat atau alat bargaining terkuat dari sosok yang kemudian didorong-dorong untuk maju kan adalah apakah dia memang memiliki elektabilitas cukup tinggi atau tidak. Ketika berbicara mengenai bagaimana kemudian partai akan merespon dorongan dari bawah ini, begitu ya. Mau disebut itu petugas partai kah, mau disebut dia kader partai lain kah, tapi selama dia memiliki elektabilitas tinggi itu akan terus menjadi daya pikat kok. Dan saya pikir secara rasional ini akan mempercepat bagaimana partai-partai harus mengambil keputusan, pertama secara lebih rasional, yang kedua kemudian secara lebih cepat juga. Kenapa? Karena tadi dorongan eksternalnya kompetitornya sudah menyatakan siap dan sudah mulai menyiapkan perahu. Pak Prabowo dengan Gerindra dan PKB-nya itu sudah cukup bahkan. Anies masih membutuhkan 2 partai lagi karena Nasdem tidak cukup. Secara otomatis kan partai-partai lain yang katakanlah digosipkan melirik Ganjar hari ini terbukti merespon secara positif kesiapan Ganjar, pada akhirnya kan juga akan berpikir bagaimana mempercepat keputusan ini. Dan kemarin harus kita akui loh, saya merasa bahwa kegalauan dari partai-partai yang melirik ini mungkin ada ketika Ganjar ini ogah-ogahan menjawab dengan gaya bahasa kita tahu ya agak selengean, seperti tidak peduli, mungkin bercampur dengan kehati-hatian Ganjar sendiri sebagai kader dari PDI Perjuangan. Tapi dengan kemarin pernyataan kesiapan, saya pikir akan mempercepat keberanian juga, bukan hanya Ganjar, tapi dari partai-partai yang tadinya cuma melirik, tapi ingin membuat ini menjadi lebih serius sebagai sebuah ikatan. Ini juga nggak sih sebenarnya Mas Toto dan Mas Kris, koreksi bila saya salah, ada sebuah rasa mungkin gemas dari seorang Ganjar juga yang mungkin melihat situasi politik saat ini yang memang mau dibawa kemana juga sebenarnya. Ganjaris lebih tahu mungkin tuh gemes-gemesnya. Gimana nih mungkin? Iya, kami dari sejak deklarasi Ganjaris 21 Juni tahun lalu, kami terus membangun jaringan konsolidasi internal kami dan sampai saat ini sudah ada di 30 provinsi. Dan pertanyaan yang paling sering mereka tanyakan adalah bagaimana kalau misalnya tidak dicalonkan oleh PDIP? Bagaimana kalau Pak Ganjar tidak mau mencalonkan sebagai presiden? Kita sudah berusaha payah, tapi Pak Ganjar tidak pernah mengatakan sedikit apapun. Dan kemarin saya bilang kepada teman-teman, ini kita nonton bersama. Tolong infokan kepada semuanya untuk kita nonton bareng bersama. Kita akan melihat jawaban yang memuaskan kita semua pada nantinya. Dan akhirnya memang kita sangat puas dan saya melihat beberapa partai pun mengapresiasi jawaban beliau. Oke, jadi ini menjadi satu titik optimis seperti itu. Yes, sangat optimis ini. Tapi saya mengutip apa kata, ini sering Anda katakan sebenarnya Mas Toto, ibarat sepak bola ini adalah menit ke-37 saat ini ya kan, karena 2024 masih panjang. Iya. Artinya bahwa dengan sinyalnya saat ini masih baru dibuka, sinyalnya baru dibuka, masih ada menit lain nih, bahkan injury time aja kadang-kadang masih bisa. Cawapres kita itu kan berubah di injury time kemarin ya. Masih ada perubahan. Ya. Anda melihat peluang ke depannya akan seperti apa? Ya, pertama pada akhirnya kalau berbicara capres ya, bukan cawapres ya. Tadi saya sudah sebutkan yang akan menjadi daya ikat, pengikat sampai menjelang pendaftaran di KPU ini adalah nomor 1, tetap bagaimana peluang untuk menang. Dan itu yang akan membuat takut partai kemudian misalnya untuk berbelok arah, karena koalisi pilpres itu dibentuk untuk kemudian menang. Perkara kemudian kenapa pengen menang sih? Oh karena bagi-bagi menteri, bagi-bagi kursi BUMN, itu konsekuensi dari politik yang memang masih bagi-bagi kekuasaan ya. Tapi ketika berbicara dalam konteks Ganjar, selama Ganjar misalnya dalam kondisi minimal ceteris paribus saja, tidak ada perubahan yang berarti dari kondisi eksternal, konstelasi persaingannya dengan lawan-lawan yang masih seperti ini, saya pikir dia memiliki daya ikat yang kuat untuk menjaga partai-partai yang melirik dia, yang saat ini bukan sekedar melirik, kemudian mulai akan mungkin berani
nelfon, PDKT, dan kemudian melamar begitu kan, untuk kemudian bisa dipastikan sampai masa injury time akan tetap bertahan. Dan saya pikir yang paling penting adalah dia punya dua identitas di sini. Dia masih menjadi, pertama dia capres yang akhirnya ditunggu, jawaban yang ditunggu-tunggu itu akhirnya dimulai dikeluarkan. Kedua, dia masih menjadi gubernur Jawa Tengah yang prestasinya juga akan diamati, disorot, dan kemudian akan terus dinilai apakah kemudian memang dia pantas maju atau tidak. Dan paling penting adalah Ganjar ini masih punya paling banyak tabungan dan investasi untuk menaikkan elektabilitasnya, katakanlah dibandingkan dengan dua pesaingnya, Pak Prabowo dengan Anies Baswedan. Kenapa? Tingkat pengenalan dari Ganjar Pranowo ini masih jauh di bawah Pak Prabowo yang sudah di atas 95%, Mas Anies yang sudah di atas 90%, Ganjar ini belum pernah menembus angka 80%, dan logikanya adalah siapapun yang tingkat pengenalannya masih lebih rendah itu lebih punya peluang untuk menaikkan elektabilitasnya pada masa kampanye nanti. Oke, nah tadi yang ada sebuah kekhawatiran juga yang mungkin tadi dikatakan oleh Ganjaris, kalau memang ini tidak ada yang sinyal ini tidak ada yang menangkap dari luar ataupun dari dalam. Nah, ini kan kemudian adalah kemana, siapa yang akan menangkap sinyal ini sebenarnya, Mas Toto dan juga Pak Kris. Tapi kalau dari Pak Kris kan akar rumput sudah optimis. Nah, tapi kalau Mas Toto sendiri melihatnya bagaimana bila nanti ke depannya ada, kita saat ini tentunya melihat banyak sekali sosok-sosok, bahkan dari partainya sendiri juga ada Bu Puan di sini yang dimajukan seperti itu namanya. Nah, ini bagaimana Anda melihat bila memang satu saat nanti kita lihat saat ini begitu ramai para pendukung ini, lama-lama ya tadi ini adalah ya tentunya tidak diharapkan kalau atau kita lihat bahwa bagaimana politik berputar seperti itu. Kita akan melihat situasi yang berbeda, bagaimana sikap realis dari partai. Semakin dekat ke pemilu, mereka akan semakin realistis. Yang mengatakan tidak percaya survei, percayalah di panggung belakang mereka bertanya kepada kita para lembaga survei angkanya seperti apa, ya. Termasuk yang kemudian di panggung depan mengkritik mengenai survei karena jagoannya rendah, kira-kira begitu ya. Tapi ketika jauh-jauh hari, memang sikap untuk kemudian menjadi inklusif dan kemudian over PD dan kemudian memajukan ketumnya, terlepas surveinya rendah atau tidak, itu sangat tinggi tensinya. Makanya kita melihat dari tahun 2021 katakanlah, billboard itu banyak sekali, hampir semua ketua umum yang surveinya 0, 1, begitu. Tapi sekarang mulai berkurang nih, 2022. Selain karena logistiknya juga terbatas begitu ya. Tapi ada sebuah upaya evaluasi pasti ketika mereka melihat setahun setengah atau 2 tahun sudah bekerja, kok cuma naik dari 0 jadi 1 atau dari 1 jadi 2%. Angka yang berat untuk menang. Sementara semakin dekat pemilu, mereka menyadari pertarungannya menjadi real begitu kan. Dan pada titik ini menurut saya siapa yang surveinya tinggi itu tadi kemudian akan diperebutkan kok. Dan kemudian partai akan menjadi lebih realistis untuk kemudian misalnya menyadari ketumnya tidak mungkin maju. Atau kemudian pemilik partainya walaupun memiliki saham 99% tapi tidak mumpuni untuk maju karena hampir pasti kalah. Nah, pada titik inilah menurut saya orang-orang yang punya elektabilitas tinggi seperti Ganjar, Prabowo, dan Anies memang tetap akan menjadi magnet utama bagi keputusan yang akan diambil oleh partai. Hampir tidak ada partai kok yang akan berani maju untuk menyadari pasti kalah. Oke, menyadari pasti kalah. Mas Kris, ini mungkin terakhir. Apa yang memang akan dilakukan atau tetap akan dilakukan oleh Ganjaris mengamankan suara Ganjar ini yang memang kalau kita lihat surveinya tadi balik lagi selalu masuk top 5 bahkan cenderung selalu berada di atas. Ya. Jadi seperti yang disampaikan Mas Toto, memang tingkat popularitas beliau ini kan masih belum setinggi Pak Anies dan Pak Prabowo. Tapi itulah tugas semua relawan, tidak hanya Ganjaris. Jadi semua relawan pendukung Ganjar Pranowo bahwa sosialisasi untuk Pak Ganjar Pranowo untuk meningkatkan elektabilitas dan popularitas beliau itu adalah yang utama. Dan memperkuat jaringan setiap satuan-satuan relawan itu adalah yang langkah yang paling baik bagi kita semua, bahwa kita semua sudah harus menunjukkan bahwa kita siap seperti yang apa yang disampaikan Pak Ganjar kemarin. Jadi ketika ditanya apakah Ganjaris siap untuk Pak Ganjar Pranowo di 2024, ya kami sampaikan bahwa untuk bangsa dan negara
Ya, dan untuk Ganjar Pranowo, Ganjaris dan seluruh relawan pendukung Ganjar siap mengamankan itu. Oke, Mas Toto terakhir. Jadi Anda akan melihat seperti apa? Kita lihat ini masih ada waktu menuju selesainya laga ini sampai 2024. Anda melihat peluang dari seorang Ganjar Pranowo dan juga dari peta kekuatannya akan seperti apa? Bagaimana Anda melihatnya ke depannya? Iya, kalau partai bersikap rasional sepenuhnya, saya pikir memang 3 nama yang kemungkinan akan maju tidak jauh dari Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan. Dan saya berharap di situ ada pertarungan yang rasional, tidak lagi menggunakan isu-isu sara, politik identitas yang membelah masyarakat. Dan saya berharap itu dimulai dari sikap rasional partai ketika kemudian mengambil keputusan siapa yang maju dan siapa yang tidak. 2024 itu harus diingat bukan hanya sekedar pesta demokrasi semata. Kalau kita bicara secara empiris, itu masa peralihan generasi. Selain mayoritas pemilih akan milenial, sebagian besar ketua umum, para bangsawan politik ini mungkin pada titik 2024 akan mulai melakukan proses regenerasi kepada generasi yang lebih muda begitu ya. Dan saya berharap apa yang tampak dalam panggung politik 2024 juga adalah sosok-sosok yang memang menjadi wajah dari Indonesia ke depan dalam peralihan generasi itu, wajah yang memang bekerja secara bottom up, bukan sekedar darah biru, wajah yang memang punya track record sesuai dengan nilai kebangsaan kita, tidak pernah tercoreng dalam perjalanan politiknya, terutama terkait dengan isu politik identitas. Ini wajah baru Indonesia. Ya. Terima kasih Mas Toto, terima kasih Mas Kris sudah bergabung bersama kami dalam Berita Satu Sore.